Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul hadrah wal maqam Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf, mata'an Allah bituli hayatihi, amin. Para habaib, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita yang pada minggu lalu kita mulai pembahasan tentang bagaimana seorang anak dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari penjelasan yang lalu telah kita dengarkan ayat demi ayat yang mengajak kita bagaimana agar kita menjadi anak yang birrul walidain. Maka di sini salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa aku pernah pada satu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, apa sih amal kebaikan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah, bahwa amal yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah as-salatu li waqtiha." Melaksanakan atau mendirikan salat pada waktunya. Kemudian beliau bertanya lagi kepada Rasulullah, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan yang berikutnya adalah birrul walidain. Adalah seorang anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga mendapatkan ridha keduanya orang tuanya. Kemudian ditanya lagi yang ketiga kalinya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, tsumma ayyun?" Kemudian apa yang selanjutnya? Maka Rasulullah mengatakan al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan birrul walidain ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali di dalam hadisnya bahwa ridallah fi ridal walidain, bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kerelaan Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya terletak pada keridhaan kedua orang tua terhadap anaknya. Maka sebaliknya wasakhatuhu fi sakhatil walidain. Maka amarah Allah Subhanahu wa taala pun ada pada amarah kedua orang tuanya. Artinya kalau orang tuanya ridha kepada anaknya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, pasti ridha kepada anak tersebut. Namun sebaliknya ketika orang tuanya dibuat marah, dibuat benci kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih marah kepada anak tersebut. Di dalam hadisnya yang lain Rasulullah SAW mengatakan salasun la yanfa'u ma'hunna amalun, bahwa ada 3 amalan yang mana apabila seseorang itu punya amal baik sebesar gunung sekalipun, namun selama ketiga amal tadi masih dilakukan, maka amal baik sebesar apapun tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 amal yang harus kita hindari? Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang punya amal ibadah sebesar-besarnya, sebanyak apapun kebaikan, namun ketika dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amal baiknya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Apabila seorang anak dia berdurhaka kepada kedua orang tuanya, mungkin dia baik kepada orang lain, dia banyak berbelas kasih, dia banyak bersedekah misalnya, namun terhadap orang tuanya dia durhaka, membuat marah orang tuanya, maka kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan selama hidupnya tidak manfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dan yang ketiga adalah al-firaru yaumaz zahfi. Ketika seseorang berada di tengah medan perang namun dia mundur ya karena takut mati misalnya, maka kebaikan sebanyak apapun yang telah ia lakukan, tahajud misalnya, dia banyak membaca Al-Qur'an misalnya, atau amal ibadah yang lain yang telah ia lakukan, namun ketika ia di medan perang ia mundur, ia karena takut lari dari peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah yang sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya bagi seorang anak untuk gampang-gampang berbakti kepada kedua orang tuanya. Terakhir dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan al-akbarul kabairi thalas. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dosa besar terbesar itu ada 3.
Yang pertama adalah al-isyraku billah. Bagaimana seseorang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita benar-benar Islam karena Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan perbuatan kemusyrikan. Yang kedua adalah perbuatan dosa terbesar yang kedua adalah uququl walidain. Ya, seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, bersaksi dengan kesaksian palsu. Maka ketiga hal ini yang perlu kita perhatikan betul agar bagaimana kita ini dapat menghindarkan diri kita dari ketiga dosa terbesar yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala catat kita sebagai anak yang birrul walidain kepada kedua orang tua sehingga mendapatkan kedua ridha dari keduanya dan nantinya mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini masih melanjutkan bab birrul walidain. Hati-hati dengan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah amal yang tidak mungkin, ya. Semua kebaikan sebesar apapun tidak mungkin diterima oleh Allah sebelum orang tua kita ridho. Walaupun berbuat amal kebaikan sak dunia, tapi kalau orang tua tidak ridho, tidak akan mendapatkan hasil apapun. Termasuk tadi yang dikatakan juga 3 golongan. Ada berapa golongan ya? Ada yang mengatakan ada 4, ada berapa. Salah satunya adalah uququl walidain. Orang yang durhaka sama orang tua tidak mungkin bau surga, tidak mungkin. Bayangkan bau surga tidak mungkin, itu bagaimana masuk? Walaupun dia punya amal luar biasa. Jadi hati-hati betul sama orang tua. Seperti kemarin sudah kita sampaikan, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Seandainya mereka itu tambah tua, tambah cerewet, tambah rewel, itu wajar. Karena Al-Quran sudah kasih tahu, kecuali Al-Quran tidak kasih tahu. Al-Quran sudah kasih tahu berarti wajar. Nanti kalau kamu punya orang tua mesti ada yang cerewet ya. Kamu jangan bingung. Jangan kamu jawab apapun. Karena orang tua itu tambah tua itu tambah aja tuntutannya. Kadang minta karak, dikasih karak ini minta tambah karaknya bukan yang itu. Padahal tiap hari ya makannya karak itu. Nanti kalau kita keluar ambilkan karak yang sama. Dibawa balik ke rumah. Dia ya tidak tahu ya dimakan. Ini orang tua sudah wajar. Jadi lebih baik kita ini diam. Jangan komentar apapun sama orang tua kita. Jangan. Diiyakan dulu. Walaupun orang tua itu kadang tidak mau mengakui kalau itu salah. Ini orang tua wajar. Tapi nanti setelah selesai duduk seneng-seneng makan bareng baru cerita. Bu atau pak. Bapak sama ibu kemarin itu ya lucu. Saya sudah suruh belikan karak di tempatnya si A, sudah saya belikan karak di sana kok bapak bilang ini bukan dari sana. Padahal saya dari sana, apa harus tak video? Tidak apa-apa gojekan. Tapi kalau ini karaknya bukan dari sana, loh bapak ini tahu diri enggak loh? Anak kok ngomong gitu. Tidak boleh, tidak boleh. Dan Anda ini sampai ada orang yang datang sama Rasulullah, orang tuanya. Datang sama Rasulullah waktu itu, ya Rasulullah, ayah saya ini merepotkan saya. Ayah saya ini menghabiskan duit dan harta saya. Akhirnya ceritanya ayahnya itu datang, ditanya, panggil ayahmu. Iya, apakah betul kamu begini-begini? Betul. Ya Rasulullah, saya ini setiap malam waktu anak saya kecil sakit itu saya gendong sampai saya tidak tidur. Saya gendong. Saya pok-pok supaya sehat, selamat, panjang umur. Istri saya, ibunya anak ini, tiap malam nangis mikiri anaknya yang ini yang sakit, yang kurang susunya, yang kurang ininya. Tidak bisa tidur, nyeboi dan sebagainya.
Sekarang kalau sudah punya duit, saya minta duitnya aja dituntut macam-macam. Saya baru bicara begini, lain ya Rasulullah, anak ini sama saya. Saya waktu itu mendoakan supaya anak ini sehat panjang umur, tapi anak saya waktu saya sakit dia mendoakan saya mati. Kenapa? Merasa direpotkan. Loh naudzubillah. Nah sekarang alhamdulillah Islam ini bagus. Kalau yang lainnya, orang lain Islam kadang dititipkan panti jompo. Tambah tua itu tambah disingkirkan. Tidak mau ngurusi. Padahal waktu kecil dia juga ngerepotkan. Kencing di celana, ini di celana. Orang tua yang ngurusi. Sekarang orang tua itu Masya Allah. Makanya orang tua sekarang mengatakan, saya waktu kecil anak-anak saya, waktu saya masih muda, anak-anak saya itu nurut sama saya. Tapi sekarang saya sudah tua, saya harus nurut anak-anak saya. Soalnya Pak, jangan pergi. Bapak ini dikasih tahu tidak boleh pergi, misi ngeyel, pergi loh. Itu anaknya yang gitu. Kalau dulu bapaknya juga gitu sama anaknya. Nah jangan pergi, kamu udah ngeyel dikasih tahu. Dipakai bahasa bapak itu oleh anaknya untuk ngasih tahu bapaknya. Makanya kalau bahasa bapak sama anak sing apik. Supaya anak itu nanti gede itu juga pakai bahasa yang apik. Bocah kaya jaran. Misalnya anak seperti kuda dikasih tahu pencolotan sana sini. Akhirnya anak itu juga bilang sama bapaknya setelah tua, bapak kok kaya jaran lah. Ini ganjak didikan anak, bapaknya sing enak ngomongnya. Anak soleh, Masya Allah. Mbok jangan gitu, anak soleh itu biasanya beginilah itu. Hati-hati keperucut ngomongan ini. Katanya Abdurrahman itu, Abdurrahman Jili ini, omongan orang tua itu doaan katanya. Iya kan ya? Jadi orang tua itu tidak boleh ngomong sembarangan katanya Abdurrahman Jili kecil ini. Rodok cilik. Abdurrahman, Mister Abdurrahman ya, ajaib. Dia mau buat toko katanya, warung serba tempe. Kalau Abdul Qadir serba tahu, kalau Abdurrahman warung serba tempe Bapak Abdurrahman. Serba tempe. Ini omongan orang tua itu doaan katanya Abdurrahman. Jadi kalau ibunya atau anu ngomong, jangan ngomong gitu, itu doaan loh. Nah, jadi betul nanti omongan orang tua ya. Insya Allah tak dongake kabeh wong tua sing sabar dan jadi anak juga sing nurut. Itu berat, tidak gampang. Paling beratnya ibadah itu bakti sama orang tua. Orang yang suruh sholat suruh itu insya Allah enteng. Tapi sama orang tua nih, Masya Allah, ujiannya berat. Ujiannya berat. Ya bukan kita anu ya. Orang tua kalau bisa itu jadilah orang tua yang memberi peluang untuk anaknya menjadi orang yang baik. Jangan menjadi anaknya itu dijadikan diruweti. Pulang dari sekolah mesti kemeringet, kesel gitu. Le, tolong tuh kok nerokok le. Akhirnya ngamuk. Bapak mudeng enggak? Saya ini baru pulang sekolah kesel-kesel. Jelalah pelajarannya di situ paling tidak disukai. Lah bapak itu harus tahu juga. Oh ini cik kesel. Panggilin. Awakmu, dirimu kok kelihatan sumpek itu kenapa? Iya pak, tadi pelajarannya bahasa Inggris saya tidak cocok. Oh gitu, tidak apa-apa. Insya Allah nanti kamu saya doakan mudah-mudahan pintar bahasa Inggrisnya. Pakai duit. Oke, saya ketahui. Saya ketahui dikeluarkan 50.000. Nah, ini gue jubukan 20.000. Sing 30 itu kok neraka. Usyap, ngono. Aku keringetan kayak ngono, kesel. Dikongkon malah diperintah. Ini orang gelem tuh kok kayak ciloko. Loh, gara-gara rokok kok nyilakake wong. Jangan orang tua sing pinter, sing cerdas. Orang tua itu orang tua saya dulu nek nyuruh ya gitu. Sini. Tak lihat-lihat tuh kok kau kelihatannya seneng permen ini ya. Permen Davos dulu, cilian. Seneng permen. Ya, tolong tapi kau tak suruh dulu ke tempatnya si fulan, tolong sampaikan surat ini. Surat utang kowe, arep utang karo kono kowe. Cuman saya ini. Nanti pulang tak belikan permen Davos. Wah, semangat. Agar ngongkon tok orang kayak apa-apa istilahnya walaupun ini kan ini pancingan. Walaupun tidak ngasih juga tidak apa-apa. Cuman menghilangkan supaya anak itu tidak ngomel gitu. Mesake kalau anak ngomel jadi penyakitnya dia nanti. Ada orang tua tidak pernah nyuruh anaknya. Kenapa? Karena takut kalau anaknya disuruh tidak mau.
Kalau tidak mau kan dia dosa. Jadi dia lebih baik suruh orang lain bayar daripada ngongkon anaknya. Ono sing model ngono. Ya terserah manusia. Enak wong tua ngamuk we. Kelihatan anak itu kayak kelihatan jin. Lah anak itu sing sabar. Kalau kayak misalnya jangan sekali-kali jawab. Ini kata Allah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan ucapkan ucapan yang indah kepadanya. Lah ngono. Rangkulen. Bapak coba jangan ngamuk-ngamuk toh Pak. Ojo ngerangkul, risih awakku. Lah ya timbang dirangkul ibu terus tak rangkul aku. Lah kelak suwi-suwi guyu bapak basa Jawa neh. Daripada dirangkul ibu lebih baik saya rangkul. Ya itu istilahnya kan. Wis to rangkulono bapak ibu wis. Bismillah. Nek bapak ibu ngomel meneng. Diem aja. Terus karo guyu-guyu. Di situ kamu baca aja. Ya Latifu, ya Latif, ya Latif. Kowe iki aku nesu kok kowe malah dikiran nih. Loh, katanya orang yang suka dikir itu untuk menghilangkan amarah, Pak. Berarti saya ini marah. Ya Allah alam, Pak. Saya tahunya kalau ada orang marah itu malah justru ingat Allah supaya nilai. Makanya dielengke kali Kanjeng Nabi, kalau orang mau marah itu ya suruh ngambil air wudhu. Marah berdiri, suruh duduk. Misalnya waktu berdiri kepingin ngenek-ngenek, hati-hati lungguh duduk. Duduk itu mesti kepingin marah tidur. Nek tidur mesti kepingin marah ya kebaca. Tidur karo turu. Itu insya Allah nek sudah tidur sudah tidak mungkin marah lagi. Terus suruh ngambil air wudhu. Ambil air wudhu. Mau marah ngomel itu wudhu sih. Wis wudhu rampung ini. Ketemu bojo yang harap diseneni, ketemu bojo yang akan dimarahi, itu mestinya hilang. Biasanya hilang. Tidak mungkin. Sudah lari mau ngomel PGKR wudhu. Alhamdulillah, alamin. Bismillah, dungo ya Allah. Mudah-mudahan wajah saya ini wajah yang nanti di akhirat itu bercahaya. Lah, terus ketemu bojo hilang. Nah, maksudnya wudhu. Tadi kalau ingat-ingat ya, marah itu berdiri duduk biar tidak marah. Nek duduk mesti mau marah tidur. Tidur mau marah, ya termasuk ya pedot. Seleng uteknya nek sing pedot di kepalanya itu ada virus, ada apa namanya? Wilu, sing gon listrik apa virus? Bukan itu loh. Alah apa dah? Yang kayak besi apa kok besi? Virus apa? Kok virus? Alah surah mudeng lah itu Kak. Yang di mobil itu loh, yang di mobil itu biasanya kan apanya itu sekring. Sekringnya pedot. Di sini tuh ada ribuan sekring di kepala di otak. Salah satunya ini sekringnya pedot. Orang tidur kok marah-marah. Pedot sekringnya. Jadi mbok tonton subhanallah.